Uang semakin kita kejar dia akan semakin menjauh. Kalau kita setiap kali kita kehilangan uang, lalu kita tidak belajar dari peristiwa itu, kita tidak kunjung melepaskannya, maka uang baru itu tidak akan datang. Jadi selama kita masih melekat dengan uang yang kemarin hilang, entah karena ditipu, entah karena rugi, entah karena bangkrut, selama Anda belum melepaskan itu, maka rezeki yang baru atau uang yang baru itu tidak akan datang. Caranya gimana kita melepaskan diri dari kemelekatan? Balik lagi, saya selalu merujuk ke level kesadaran dari David Hawkins. Apa saja yang kita lakukan itu kuncinya ada di kesadaran. Apa saja tindakan kita, apa saja yang kita rasakan, gelisah, galau, tindakan kita melakukan ini itu kuncinya ada di kesadaran. Sadari teman-teman bahwa harta, uang itu adalah titipan. Ini mungkin terdengar klise ya, tapi ini benar-benar harus disadari. Selama ini Anda mungkin sudah tahu ya, harta itu adalah titipan. Itu kayak jargon yang udah sering kita dengar, dan saking seringnya kita mendengar itu, jadi kita tidak memaknainya penuh kesadaran. Sebenarnya apa sih definisi harta itu adalah titipan? Namanya titipan, kalau sewaktu-waktu diambil ya kita kudu ikhlas dong. Analoginya misalnya kita dipinjemin mobil oleh temen. Namanya pinjem, mungkin saking lamanya, sebulan, 2 bulan, pas mau diambil lagi kok jadi nggak ikhlas. Harus belajar untuk menyadari bahwa memang harta itu titipan. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu diambil melalui berbagai macam peristiwa, ditipu, bangkrut atau apalah, itu kan hanya jalan saja, caranya Allah aja, caranya Tuhan aja untuk menjadikan kita itu kehilangan uang atau harta. Selama Anda belum letting go, belum melepaskan diri dari kemelekatan, masih ngingetin, aduh saya kok rugi segitu, duh saya kok uang saya hilang. Kayak kemarin saya cerita uang umroh untuk adik saya, aduh meratapi nasib, mengeluh, mengutuk-ngutuk biro travelnya itu, atau ketika misalnya saya mau pergi haji tapi orang tua saya kehilangan rumah, terus saya menyalahkan orang tua, saya menyalahkan keadaan. Intinya mengeluh, fokusnya di mengeluh, maka kesadaran yang kita unggah itu adalah kesadaran kita tuh kekurangan. Sedangkan kalau sesuai hukum law of attraction, hukum tarik-menarik, kita tuh menarik apa yang kita unggah, kita tuh menarik energi apa yang kita pancarkan, rasa apa yang kita pancarkan. Jadi kalau misalnya yang kita pancarkan itu adalah keluhan, rasa kekurangan, rasa takut kehilangan, rasa miskin, rasa nanti nggak punya, kalau uangnya habis bagaimana, rasa-rasa itu yang kita unggah, maka sesuai hukum tarik-menarik, kita akan menarik hal yang sama. Tidak ada rejeki atau uang baru yang didatangkan untuk kita. Saya nggak bilang ini mudah ya, perlu belajar. Tetapi hidup ini tuh seperti itu teman-teman. Kita tuh kalau dikasih pelajaran dan kita belum lulus, biasanya pelajaran itu akan terus diulang-ulang di kehidupan kita sampai kita dinyatakan lulus. Jadi kalau misalnya selama ini kenapa ya kok saya ketipu terus, kenapa ya saya kok rugi terus, nah coba cek lagi. Itu pentingnya kita tuh kadang-kadang sekali-sekali bertafakur, merenung. Abis sholat tuh nggak langsung pergi kalau muslim ya, tapi disuruh duduk dulu untuk merenung, bertafakur.